Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewarganegaraan akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang warga negara Indonesia. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu konsep dasar warga negara. Konsep dasar tentang warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ya, baik, saya akan membahas tentang asas kewarganegaraan dan asas yang menentukan kewarganegaraan. Yang mana asas kewarganegaraan ini ada dua, yaitu asas kewarganegaraan yaitu asas berdasarkan kelahiran dan asas berdasarkan perkawinan. Yang mana asas yang berdasarkan kelahiran tersebut ialah asas ius soli. Yang mana asas ius soli ini adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan bertempat di mana orang tersebut dilahirkan. Sedangkan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan adalah asas yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Yang mana asas kesatuan hukum ini adalah asas yang menentukan suatu ikatan keluarga yang perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan asas yang menentukan kewarganegaraan itu ada tiga. Yang pertama unsur dari keturunan, dan kedua unsur dari tempat lahir, dan yang ketiga unsur kewarganegaraan. Yang pertama unsur darah, yang mana unsur darah ini ialah kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan atau menentukan kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini berlaku di berbagai negara seperti Perancis, di Inggris juga, di Indonesia, terkecuali di Jepang. Dan dua, unsur daerah tempat kelahiran, yang mana daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraannya. Dan yang ketiga, unsur kewarganegaraan. Unsur kewarganegaraan adalah unsur bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. Seperti pemohon kewarganegaraan harus memenuhi syarat tertentu dan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu satu, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas, yaitu ius-sol dan ius-sanguinis. Dalam bahasa Latin, ius berarti hukum. Dalih atau pedoman. Sol berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan sanguinis yaitu berarti darah. Dengan demikian, asas ius-sol adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Dan asas ius-sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berasal keturunan dari orang tersebut. 2. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas
Kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat sehingga perlu adanya. Problem status kewarganegaraan terbagi menjadi 3. Pertama, masalah apatrid, tidak berkewarganegaraan. Dengan demikian, apatrid ini mengakibatkan seseorang tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga. Yang kedua, masalah bipatrid, berkewarganegaraan ganda. Dengan demikian, ketidakpastian status orang yang bersangkutan dan kerumitan administrasi tentang kewarganegaraan tersebut. Yang ketiga, masalah multipatrid, lebih dari 2 berkewarganegaraan. Karakteristik warga negara yang demokratis. Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis juga. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai warga negara yang demokrat, yakni antara lain: yang pertama, rasa hormat dan tanggung jawab. Sebagai warga negara yang demokratis, hendaklah memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara, terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seorang warga negara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut. Contohnya, kita sebagai warga negara harus memiliki rasa hormat kepada sesama manusia. Yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas segala perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, bersikap kritis. Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris atau realitas sosial, budaya, dan politik, maupun terhadap kenyataan supraempiris atau agama, mitologi, kepercayaan. Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis itu harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dikritisi. Contohnya, sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap kritis, karena sikap kritis itu didukung oleh tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, membuka edukasi dan dialog. Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi dengan komunitas masyarakat yang plural dan multietnik. Untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk berdialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat. Contohnya, kita sebagai warga negara demokrasi hendaklah memiliki sikap diskusi, berdialog, dan sesama warga negara sendiri maupun asing. Yang keempat, bersifat terbuka. Sifat terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak bisa atau baru, serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka didasarkan atas kedasaran pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan. Contohnya, kita sebagai warga negara demokrasi harus memiliki sikap terbuka dan ketentraman negara kita. Yang kelima, rasional. Bagi warga negara yang demokrat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Contohnya, kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa rasional demi kesejahteraan negara kita.
Yang keenam, memiliki sifat jujur. Sifat yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang mutlak. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Contohnya, kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap jujur kepada setiap masyarakat. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut: memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab, menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Kemudian yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, pasal 28C ayat 1. Kemudian yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, pasal 28C ayat 2. Kemudian yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Kemudian kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama itu wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Kemudian yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam penjelasan hak dan kewajibannya, setiap warga negara tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan yang dimaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan penimbangan moral, nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28 dan 30, yaitu pasal 26 ayat 1 pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa yang Indonesianya asli dengan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.